Anda pernah ketemu orang pintar, tapi karirnya mentok. Anda pernah ketemu orang yang brilian, prestasinya luar biasa, target-targetnya tercapai, kinerjanya tercapai, KPI-nya tercapai, ternyata karirnya mentok juga. Dan betapa banyak orang yang kelihatannya cemerlang, tapi akhirnya nyungsep dan tenggelam. Nah, bagaimana agar Anda bisa terus naik karir, atau bagaimana agar Anda tidak terjerumus seperti orang yang saya ceritakan tadi, ya, brilian tapi karirnya mentok, hebat tapi karirnya terhambat. Kalau Anda ingin tahu, ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azzaini, yang insya Allah saya berkomitmen secara konsisten menyajikan inspirasi kehidupan dan leadership melalui video-video saya. Sahabat sukses mulia, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah tulisan yang dibagikan kakak kelas saya di IPB, ya, namanya Mas Edi Aruman. Mas Edi Aruman ini dulu seorang wartawan, pernah satu asrama dengan saya, hanya dia lebih senior dibandingkan saya. Dia punya kebiasaan mengirimkan tulisan pukul 6 pagi. Di atas tulisan itu selalu ada tulisan jam 6 teng. Jadi dia kirim tulisan itu jam 6 tepat, ya. Teng itu bahasa Jawa. Nah, kisah yang dibagikan sederhana, tapi itu menampar hati saya gitu. Kisah tentang orang-orang yang hebat, orang-orang yang brilian, yang jatuh bukan karena kurang pintar, tetapi karena terlalu yakin pada dirinya sendiri. Ya. Dan mungkin tanpa kita sadari, ya, pengalaman-pengalaman itu bisa juga terjadi pada siapapun, termasuk pada kita. Ya. Dan agar itu tidak terjadi, maka saya ingin berbagi cerita tentang cerita yang dibagikan oleh sahabat saya, Mas Edi Aruman. Ya. Menarik ceritanya. Ya. Ada seorang perempuan yang bernama Linda. Ia adalah sosok yang oleh banyak orang disebut luar biasa, cerdas, pinter, lulusan dari Ivy League, ya, MBA-nya dari Harvard. Nah, udah ketahuan kan, karir suksesnya di McKinsey, ya, dan di usia 40 tahun sudah jadi eksekutif puncak di perusahaan global. Kalau orang ditanya tentang Linda, itu jawabannya itu hampir seragam. Ya. Apa itu? Brilian. Orang ini brilian banget. Ya, cewek ini brilian banget. Ya. Ia itu cepat sekali menangkap persoalan. Bisa membuat masalah yang rumit menjadi sederhana. Kan? Kalau bisa menyederhanakan masalah itu kan salah satu ciri orang yang brilian. Ya. Solusi yang diberikan pun selalu tajam. Keputusannya itu cepat dan tepat. Gitu. Strateginya itu sangat kuat. Gitu. Dan orang-orang bahkan tidak lagi bertanya apakah Linda akan jadi CEO. Apakah dia layak jadi CEO atau tidak. Pertanyaan tinggal satu, kapan ia jadi CEO? Karena briliannya itu. Karena kecerdasannya itu. Orang-orang bertanya kapan dia jadi CEO. Karena memang sudah pantas, sudah layak. Tetapi ternyata semakin tinggi posisi Linda, semakin sering sisi lain dirinya muncul. Percakapan dengan teman-temannya berubah menjadi ceramah. Jadi dia yang nyeramahi terus, ya. Yang tadinya diskusi, sekarang berubah menjadi monolog. Dari satu mulut dia saja. Ya. Mulut-mulut yang lain kayaknya diabaikan. Rapat berubah jadi forum mengoreksi orang lain. Jadi kalau ada rapat, ada Linda, orang itu grogi karena pasti dikoreksi. Ia tidak lagi mendengar. Ia hanya berbicara. Dan salah satu bawahannya pun pernah berkata, Linda tidak lagi mampu mengelola arogansinya. Sombong banget dia. Kalau istilah kita itu, Anda sekarang, sombong bingit dia gitu ya. Kalimat yang sederhana, tetapi dalam sekali tentang sombongnya itu ya. Dan dalam ilmu kepemimpinan modern, ada satu konsep tentang self-awareness, ya, atau kesadaran diri. Kalau kita nggak punya ilmu itu akan membahayakan kita. Dan seringkali
Orang yang sangat cerdas secara intelektual seperti Linda ini tidak otomatis cerdas secara emosional. Linda tetap pintar, tetap brilian, tetapi mulai tumpul dalam membaca manusia. Ia tidak sadar ketika ruangan diam, ruangan rapat diam, bukan karena kagum sama Linda, tetapi karena orang enggan bicara kalau ada dia, takut dikritisi, takut dibully. Ide-idenya memang tetap bagus, tetapi biaya sosialnya itu terlalu mahal. Kepercayaan kepada Linda menurun, sehingga akhirnya kolaborasi di antara tim melemah. Rasa hormat dan respek dari orang-orang di sekitarnya juga lama-lama memudar. Jadi trust dan respek kepada Linda yang tadinya tinggi tiba-tiba menurun perlahan, menipis. Dan suatu hari CEO itu memanggilnya dan Linda yakin akan dipromosikan. Ia merasa posisinya aman. Ternyata ia diberitahu ia tidak akan menjadi penerus CEO. Bahkan diminta bekerja di bawah rekan sejawatnya yang menurut dia sih kurang brilian, yang menurutnya sih kalah brilian. Gitu. Bayangkan, shock nggak itu? Shock ya? Dunia yang tadinya dikira kokoh oleh Linda itu tiba-tiba runtuh. Tetapi yang paling menarik bukan itu. Setelah gagal, Linda tidak merasa bersalah, Linda tidak berbenah, dia tidak mengoreksi dirinya. Ia menyalahkan budaya perusahaan. Ia merasa perusahaan tidak siap dengan wanita yang tegas. Jadi kayaknya budaya perusahaan atau aturan perusahaan tidak mendukung wanita yang tegas, wanita yang brilian. Ia merasa orang lain tidak selevel dengannya. Disinilah pelajaran besar muncul bagi kita juga, ya. Bukan kurangnya kompetensi yang menjatuhkan Linda, tetapi apa? Tetapi keyakinan bahwa dirinya selalu benar, bahwa dirinya selalu brilian, bahwa dirinya selalu lebih hebat dibandingkan yang lain. Dalam riset kepemimpinan, ya, David Dotlieb dan Peter Cairo menyebut ini sebagai derailers. Derailers itu apa? Sifat-sifat kepribadian yang diam-diam menggagalkan karir. Salah satunya adalah arrogance derailer. Merasa bahwa saya benar, merasa yang lain salah, merasa harga diri itu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ya. Tetapi excessive pride itu ternyata bisa mematikan. Bukan hanya kisah Linda, ada juga kisah Al Dunlap, ya, CEO yang terkenal keras. Ia memotong biaya, memecat karyawan demi keuntungan perusahaan. Ia ahli dalam melakukan efisiensi. Pokoknya terkenal ya orang ini, jago efisiensi. Tetapi secara paradok, ia menuntut fasilitas yang berlebihan. Hotel mewah, jet pribadi, mobil mahal, semua dibebankan kepada perusahaan. Dia menuntut orang lain untuk efisien, tetapi tidak berlaku bagi dirinya. Ini tanda lain dari arogansi. Apa itu? Merasa aturan tidak berlaku untuk diri sendiri, hanya berlaku untuk orang lain. Perhatikan ini baik-baik. Linda gagal bukan karena tidak pintar. Dunlap gagal bukan karena tidak tegas. Mereka gagal karena tidak mengelola dirinya. Dan ini pelajaran besar bagi kita semua. Bahwa mengelola diri itu sangat penting. Bahkan penting banget. Dalam psikologi dikenal istilah overconfidence bias. Ketika seseorang terlalu yakin pada dirinya, hingga tidak lagi mau menerima masukan. Padahal semakin tinggi posisi kita, semakin kita perlu masukan. Ya kan? Semakin besar amanah kita, semakin kita perlu cermin.
Ya. Dan kadang saat kita berhasil naik kelas, punya jabatan, punya pengaruh, ya, tanpa sadar ego kita itu naik. Kita mulai sulit untuk dikritik, merasa paling tahu, mulai menganggap orang lain lambat. Dan disitulah bahaya dimulai. Jadi sahabat sukses mulia, kepemimpinan sejati bukan soal menjadi paling benar, tetapi mampu membawa orang lain berjalan bersama dengan benar. Pemimpin hebat bukan yang paling pintar di ruangan, tetapi yang membuat orang lain merasa pintar, merasa berharga. Itu pemimpin yang hebat. Bukan yang paling banyak bicara, tetapi yang paling banyak mendengar. Itu pemimpin yang hebat. Maka mari kita refleksi pelan-pelan. Ya. Tanyakan pada diri kita, apakah orang nyaman bicara jujur pada saya? Dia tidak khawatir dimarahin. Dia tidak khawatir dibully atau direndahkan. Apakah tim berani memberi masukan kepada saya? Apakah saya benar-benar mendengar anggota tim saya? Atau orang hanya diam di depan saya dan di belakang ia membicarakan saya? FGD, Forum Gibah Discussion. Ingat ya, seringkali yang menjatuhkan kita bukan musuh di luar, tetapi ego di dalam. Yang menjatuhkan kita bukan kompetitor, tetapi kesombongan. Bukan kurang pintar yang menjatuhkan kita, tetapi kurang sadar diri. Ya, Kak. Pada kesempatan kali ini saya ingin tutup dengan satu refleksi. Semakin tinggi kita naik, harusnya semakin kita perlu bersujud. Semakin besar pengaruh kita, seharusnya semakin kita perlu rendah hati. Karena pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang diri kita, tetapi tentang manfaat bagi orang lain. Tentang memberi dampak kepada banyak orang. Semoga kita tidak hanya menjadi pemimpin yang brilian, tetapi pemimpin memuliakan manusia lain. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga menginspirasi, dan jika memang video ini menurut Anda bermanfaat, silahkan dibagikan kepada banyak pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.